Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bersama saya hari ini, Taufik Adrian. Kita saat ini tengah berada di sebuah objek wisata di 50 kota, tepatnya di Torang Sari Bulan. Dan pada kesempatan siang hari ini, Alhamdulillah, kita akan berbincang dengan seorang ustadz, yaitu beliau adalah pimpinan Ma'had Darul Ilmi. Beliau adalah Ustadz Hafzan El Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah. Gini Ustadz, Alhamdulillah kita pada hari ini akan berbincang-bincang. Tadi kami dari tim Najia TV sudah berkunjung ke Ma'had Darul Ilmi, dan kemudian banyak hal-hal yang ingin kami ketahui gitu. Banyak hal yang menarik yang kami lihat saat berada di Ma'had Darul Ilmi. Dan mungkin Ustadz para tamu ingin memperkenalkan tentang keberadaan dari Ma'had Darul Ilmi ini Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Dari tim Najia TV ya. Ya, pertama kita ucapkan ahlan wa sahlan bi qudumikum, kehadiran antum jauh-jauh dari Pasaman, Masya Allah, tuh PP Kumbo. Baik. Memang pondok pesantren Darul Ilmi ini Ustaz, ya, keberadaannya kita punya pertama moto dulu, yaitu cerdas beragama, terampil berdunia. Cerdas beragama, terampil berdunia. Masya Allah. Jadi dari moto ini sudah tergambar langsung profilnya seperti apa, insya Allah. Berarti dunia dapat, akhirat dapat ya, Allah, kalau dilihat sekilas ya. Iya, iya. Nah ini maksudnya gimana lebih jauh? Jadi kita kan ingin menargetkan ini anak-anak muda ini, ya, generasi muda yang akan datang ini memiliki pertama adalah ilmu agama yang mumpuni sebagai basic mereka untuk berbuat, ya. Kemudian juga kita tak melepaskan mereka dari fakta yang ada bahwa mereka butuh skill keduniawian gitu ya. Cuma mesti terampil, ya, tidak nanggung-nanggung, tapi mesti punya keterampilan yang baik gitu. Jadi di Ma'had Darul Ilmi ini di samping berbasis ilmu agama, ya, kemudian juga ilmu dunianya juga dapat. Nah, tentu ilmu dunianya ini kan luas nih Ustaz. Iya betul. Kemudian lebih mengarah kemana Ustaz? Saat ini ya, karena memang sebuah latar belakang yang kita mau lihat anak-anak muda kita ini diasikkan dengan gadget, dengan HP ya. Iya betul. Dengan teknologi lah secara umum. Komputer ya. Komputer, internet ya. Apalagi yang banyak kecanduan game online. Ya. Maka tentu kita ingin mengarahkan ini, nggak jauh-jauh beda lah dari apa yang mereka asikkan ini. Tapi ingin kita arahkan bagaimana supaya tidak salah guna. Betul, disalurkan. Supaya teknologi tidak salah guna. Ya, khawatir kalau mereka salah guna, jadinya membawa kerusakan. Rusak untuk diri mereka sendiri atau merusak orang lain. Atau minimal hal-hal yang banyak yang tak bermanfaat yang mereka akses. Ya. Makanya kita tertarik ini buka untuk program kejuruan IT. Dari awal, dari tahun 2020 sudah kita buka program kejuruan IT dengan konsentrasi pemrograman komputer dan teknik komputer jaringan. Jadi pemrograman sama teknik komputer jaringan. Ya. Jadi mereka punya produk. Kalau pemrograman itu mereka punya produk aplikasi, baik secara aplikasi desktop ataupun handphone, ya, bisa memiliki nilai jual. Nah, ini pun yang kita harapkan nanti bernilai positif untuk dakwah. Mereka bikin aplikasi dakwah, bisa bikin sistem informasi akademiknya atau sistem apapun yang bermanfaat lah untuk dakwah kita. Begitu juga untuk jaringan, mereka punya keterampilan untuk mengatur manajemen router dan hal-hal yang lain yang memiliki nilai-nilai positif ya untuk pengembangan IT ini ke arah-arah yang positif juga. Dan kalau seperti yang Ustaz gambarkan tadi, berarti itu memang yang dibutuhkan memang ya. Kalau istilahnya ya saat sekarang ini ya teknologi, kemudian seperti apa namanya komputer, handphone, pemrograman jaringan tadi itu. Berarti itu memang mereka diarahkan ke situ. Betul, mereka diarahkan ke situ.
Jadi kalau kita lihat Ustaz, ada sebuah pergeseran peradaban lah, pergeseran peradaban nampaknya di generasi. Jadi kalau dulu muda. Ponpes kesannya kan sarungan ya Ustaz ya, benar, kalau dulu benar. ya. Ya kita memang tidak menyampingkan Tapi tetap bisa ada. kesan Ponpes seperti itu. Tetap anak-anak kita dengan pakaiannya memang Islami. Iya. Anak-anak. Ya, cuman yang kita maksud tadi ada pergeseran peradaban sedikit ini nampak dari latar belakang generasi muda sekarang, Ustaz. Kalau dulu kita tanya, cita-cita mereka apa? Anak-anak dulu ya. Kalau dulu mungkin jadi pilot gitu ya. Pilot, dokter, gitu ya. insinyur gitu kan, bahkan astronot gitu kan, muluk-muluk begitu ya. Tapi sekarang enggak, Ustaz. Udah berubah ya. Anak-anak muda sekarang ditanya cita-citanya apa? Apa Ustaz? YouTuber, konten kreator, Iya. selebgram, vlogger, apalah. Kerjanya jalan-jalan tapi dapat uang. Gitu. Jadi seakan-akan udah berbeda nih mereka cara pemikiran mereka untuk cuan katanya sekarang ya. Iya, Cuannya betul, cari betul, uang gitu kan. betul. udah beda skema nih. Jadi konsep mencari uang orang dulu dengan sekarang ya seperti Ustaz bilang tadi emang jauh beda gitu. Ya, makanya kita butuh mengarahkan nih anak-anak kita ini, anak generasi muda, bagaimana ini sudah tidak salah cara, tidak salah langkah. Makanya kita masukkan mereka ke pondok pesantren. Di situ kita pola mereka dengan keilmuan agama yang mumpuni, ya. Di samping bakat-bakat mereka yang tadi nih tentang IT, tentang pemanfaatan teknologi ini kita arahkan. Jadi bermanfaat pertama minimal untuk diri mereka sendiri, tahu mana halal mana haramnya, ya, tahu batasan-batasan syariat dalam masalah semacam ini, dan mereka pun tahu kemana mereka harus melangkah nanti mengembangkan bakat dan karir mereka di sini gitu. Jadi IT ini bermanfaat bagi mereka, termasuk juga untuk dakwah. Ya, maka insya Allah kedepannya kita akan kembangkan ke arah multimedia juga, ya, supaya dakwah kita bisa tersebar melalui teknologi juga. Gitu. Karena tidak bisa dihindari kalau sekarang saat ya. Artinya kalau kita lihat perkembangan dakwah untuk saat ini memang teknologi kemudian media itu memang boleh dikatakan mempunyai kontribusi yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dikecilkan lah fungsinya. Iya. Nah kemudian satu lagi Ustaz, kemudian ilmu dunia, ilmu akhirat, itu mengcombine-nya bagaimana tuh Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Iya memang kombinasi ini perlu kita perjelas sebenarnya bagaimana konsepnya. Kita berangkat dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, dan raihlah negeri akhirat itu dengan segala apapun yang diberikan oleh Allah kepadamu. Namun jangan lupa nasibmu di akhirat. Ya. Berarti di situ ada skala prioritas. Pertama itu yang Allah perintahkan itu untuk mencari akhirat. Ya. Jadi kalau kita boleh kasih persentase, 70% mencari akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia ini sekedar jangan lupa saja. Jangan lupa makan, jangan lupa cari duit, jangan lupa bekerja, ya kan? Artinya untuk menguatkan fisik, menguatkan diri untuk bisa beribadah terus kepada Allah, ya kita butuh dunia. Ya, kan? Nah, maka kita punya konsep semacam ini, jangan sampai justru agama inilah mereka jual untuk mencari dunia. Itu yang kita khawatirkan. Maka mereka harus punya skill yang mereka kuasai. Dengan skill itulah mereka bisa mencari dunia mereka. Ya. Nah, dengan tetap ya hidup mereka itu berdakwah terus. Jadi dakwahnya mereka ke depannya ya menjadi dakwah yang positif. Artinya tidak bergantung kepada amplop, mohon maaf. Ya, karena begitu, tidak bergantung ke masyarakat lah. Tapi mereka melayani masyarakat, ya, berdakwah ke masyarakat. Di sisi lain mereka punya skill, punya keterampilan, keahlian mereka kembangkan untuk cuan tadi. Iya. Jadi dengan ilmu agama yang mereka punya justru menjadi inilah sebenarnya yang menjadi pokok dia untuk teknologi ini sebagai apa tadi saat numpang lewat aja ya. Nah, begitu. Insyaallah. Nah kembali ke apa Ustaz Ma'ad dari ini untuk pembelajarannya Ustaz. Kalau
istilahnya tahun berdirinya saat Kalau Kapan yayasan kita sudah berdiri semenjak 2019 ya. 2019 ya. Ya. Ketika itu belum ada corona lah yang tersebar di Indonesia Iya. ya. Namun mulai pembelajaran itu Juli 2020. Berarti Nah, itu sudah dia corona. tingkat apa nih Sat? Yang ada sekarang tingkat SMA. SMA ya. Insya Allah tahun depan ya, mulai nih hari ini ya, sejak September ini kita sedang membuka pendaftaran untuk 6 tahun SMP Insyaallah. dan Berarti SMA. mulai tahun ini berarti. Iya, mulai Tapi tahun pembelajaran tahun depan ya. Pembelajaran 2025. 2025. Insya Allah. Ya, kita sedang buka program SMP. Ya, jadi komposisi pembelajaran kita tetap dengan mengkombinasikan tadi keilmuan-keilmuan. Pertama yang paling penting itu adalah agama dengan basicnya. Ya, jadi setiap fun keilmuan atau setiap bidang keilmuan dalam agama ini mereka memiliki dasarnya, basic-basicnya. Iya. Ya, sebagai pondasi untuk mereka. Nah, namun di sisi lain tetap kita kombinasikan dengan ya banyak hal keahlian, keterampilan dan kejuruan tadi. Ya, supaya ini bisa bermanfaat untuk mereka. Kalau kejuruan tadi Sat ya, Sat sampaikan ada pemrograman ya Sat ya. Kemudian apa lagi Sat? Ada pemrograman komputer, ada teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Nah ini diharapkan nanti setelah tamat dari ini, berarti bisa kuliahnya kemana nih? Kan dua nih Sat. Baik, ya. Menarik juga ini kan? Menarik ya Sat, ya, alhamdulillah. Karena sudah punya 2 lulusan gitu kan. Kita berani bicara insya Allah untuk Masya Allah. kemana mereka yang sudah tamat gitu ya. Berarti udah ada 2 lulusan sekarang ya? Ya, sudah ada Dua 2 kali lulusan ya, 2 di lulusan. angkatan yang tamat. Ya, memang dari speknya sekolah menengah kejuruan sendiri, mereka punya istilah lulusannya itu punya BMW, BMW, bukan mobil ya tadi. bukan mobil ya? Di promosi lagi ya? Bukan. B itu bekerja, ya. B bekerja, M itu melanjutkan pendidikan, W itu berwirausaha. Ah, ini dia punya BMW. Ya. Jadi semua lulusannya di sistem atau program kejuruan mesti memiliki alumni yang menguasai ini. Nah, alhamdulillah alumni kita pun ya karena memang kita mengangkat program kejuruan, saat ini ada yang sudah bekerja. Pekerjaan bermacam-macam ya. Ada yang terarah dengan jurusan mereka sendiri. Iya. Ya. Seperti salah satu di antara mereka sebagai web developer di Yayasan Darul Iman Padang. Web developer di situ. Ya. Ada juga yang bekerja ya di bidang keagamaan seperti menjadi musyrif, ya sebagai guru pengajar di sekolah-sekolah. Ya. Itu juga untuk bekerja, ada yang untuk melanjutkan studi. Nah, melanjutkan studi kita memang di Pondok Pesantren Darul Ilmi ini kita membuka multidimensi ilmu, ya, multidisiplin ilmu. Iya. Artinya punya kesempatan untuk kemana saja, ya, selama itu adalah memiliki nilai yang baik, nilai positif. Berarti dia bisa ke umum, bisa ke umum, bisa ke agama juga Ustaz ya? bisa ke agama. Ya. Ya, alhamdulillah bisa juga ke luar negeri mengambil ilmu agama, ya, ataupun mengambil pendidikan umum. Bisa juga di Indonesia ilmu agama, ilmu umum. Ya, alhamdulillah antara sebaran alumni kita, alhamdulillah ada yang sudah lulus di Universitas Taif, Arab Saudi. Arab Saudi ya, Arab Masya Saudi. Allah. Nah, berarti, alhamdulillah ijazah kita bisa diterima di situ. Ya, ijazah Darul Ilmi sudah bisa masuk ke universitas luar negeri di Arab Saudi. Di Arab Saudi ya. Ini sebuah hal yang sangat positif ya kita miliki gitu. Itu juga untuk di dalam negeri sendiri juga sudah banyak tersebar, bahkan di kampus-kampus negeri. Ya, seperti di UNP sudah ada itu. Di Politeknik Negeri Padang ya, PNP. Iya, Ya, PNP. itu sudah ada juga alumni kita di situ. Artinya di negeri pun terpakai ijazah ini. Di swasta sudah banyak, seperti di UPI sudah, ya di Bung Hatta, dan di kampus-kampus yang lain. Iya, apalagi sudah di ada. negeri ini sudah diterima Ya, ya kan? di negeri sudah diterima, apalagi di Ya, jadi untuk melanjutkan studi mereka punya banyak peluang. berarti bisa ke ya ke agamanya apalagi ya, bisa Allah, ke
sekolah agama Iya, yang iya. misalnya yang tingkat lanjutan lah ya, kuliah ya istilahnya. Ya, kalau dalam negeri ada sekolah luar, kampus luar yang sudah ada di dalam negeri seperti Lipia ya. Itu kan kampus luar. Iya, Ya. Nah, itu sudah ada juga alumni kita. yang Sudah di ada situ. juga, Masya Iya, Allah. ya, alhamdulillah. Ya, artinya ya mudah-mudahan ini sebagai angin segar lah untuk dunia pendidikan Iya. kita ya Indonesia khususnya Sumatera Barat. Semoga ini sebagai apa namanya kabar gembira untuk kaum muslimin. Iya, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang pilihan-pilihan sekolah sekarang ini kan sudah banyak ya. Iya. Kemudian generasi muda juga cara dia belajar juga sudah banyak berubah dari cara belajar yang dulu gitu. Sekarang udah Iya. banyak memanfaatkan teknologi, kemudian sarana-sarana belajar yang lain, sehingga ini kalau menurut hemat Ana merupakan salah satu pilihan yang apa ya, pas lah istilahnya Insyaallah, kan. insyaallah. Karena kadang ada yang ingin mondok, tapi kadang dia ingin mondok tapi dia pengen juga kecenderungan untuk ke IT kan gitu kan. Benar. Kemudian kalau dia mau ambil yang IT, tapi agamanya gimana ya? Kan itu Ustaz. Nah, Betul. alhamdulillah dengan adanya Mahadaril ini mudah-mudahan ini juga sudah merupakan seperti Ustaz bilang tadi adalah bukan angin segar gitu. Nah, kemudian menyambung nih saat tadi saya mengatakan kan kita dibuka nih Ya. pendaftaran. Itu bagaimana saat pendaftarannya? Apakah ada seleksi, kemudian ada proses-prosesnya dalam bentuk pendaftaran, kemudian yang di luar daerah bagaimana itu? Baik. Ya, untuk sekarang saat kita alhamdulillah sudah buka pendaftaran untuk dua pilihan ya. Pertama program 6 tahun ya, itu SMP dan SMA, ya, tingkat SMP. Kedua program 3 tahun khusus tingkat SMA. Jadi kita tidak membuka khusus SMP, tidak ada. Itu dulu. Jadi, Berarti kalau ingin belajar langsung 6 tahun ya langsung Ustaz ya? 6 tahun. Kalau dari SMP langsung 6 tahun satu Iya. paket gitu, tidak terpisah. Ya. Kalau yang terpisah itu cuma SMA. Ya. Nah, pertama kita akan sampaikan dulu sedikit tentang keunggulan Iya, ya. Ustaz. Apa sehingga menjadi sebuah Acuan lah ya, acuan lah ya. bagi orang tua. Nah, bagi orang tua. Pertama insya Allah kita mengajarkan di dalam itu akidah dan manhaj. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj salaf. Insyaallah. Insyaallah. Itu pertama. Kemudian kita mengedepankan pembentukan karakter santri. Nah, anak kita yang kita didik untuk menjadi seorang yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan terampil. Ya. Kemudian mereka juga keunggulannya berbahasa Arab aktif selama di pondok. Selama di pondok. Berbahasa Arab terus. Ya wajib ya, area pondok Iya. ya wajib berbahasa Arab. Jadi alhamdulillah selama ini sudah terbukti 2 bulan saja mereka di awal masuk pondok, di 2 bulan itu sudah alhamdulillah sudah bisa berbahasa Sudah bisa Arab. bahasa Arab, Masya Ya, Allah. sudah aktif berbahasa Arab setiap hari. Ya. Kemudian juga pondok kita memiliki program kejuruan dan keahlian sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga pembinaan yang kita lakukan serta pendidikan ini adalah pendidikan 24 jam. Tidur mereka saja itu adalah nilai pendidikan bagi mereka. Jadi setiap kegiatan, aktivitas itu memiliki ya syarat dengan pendidikan. Kemudian juga keunggulan kita yang lain, pengawasan yang ekstra. Kita sekarang aja udah memiliki ya 7 guru berkeluarga langsung bertempat tinggal di dalam pondok. Jadi memang ditempatkan di situ. Iya. Jadi anak-anak itu butuh pendampingan orang dewasa, guru dewasa. Betul betul Ustaz. Tidak dilepas dengan musyrif saja atau dengan senior organisasi santri. Iya, iya. Tidak dilepas dengan mereka. Tapi mesti ada pendampingan langsung dari orang dewasa. Ya, alhamdulillah kita tidak pernah lepas dari itu. Ya, di samping pengawasan kita juga ada CCTV untuk memantau santri ya dari manapun. Iya, iya. Jadi alhamdulillah mereka terpantau terus. Kemudian juga ya, metode pembelajaran kita ada 2 metode. Pertama adalah metode akademik mengejar target kurikulum pembelajaran. Yang kedua adalah metode mulazamah kita. Kalau kurikulum kemana nih Ustaz ininya? Saat ini kurikulum kita ke Salafiyah Ulia, Berarti Departemen Agama Departemen Agama ya, Kementerian Agama ya. Kita alhamdulillah sudah memiliki nomor statistik pesantren, ya? sudah memiliki
nomor ya, resmi terdaftar di Salafiyah Ulia sekarang. Untuk Salafiyah Wustonya ya karena ini baru mulai kita akan segera urus insyaallah. Jadi sambil berjalan lah ya. Ya, lulusan kita punya legalitas yang lengkap insyaallah untuk melanjutkan tadi. Ya. Kemudian ya untuk proses pendaftaran ya. Proses pendaftaran kita bisa online bisa offline ya. Kalau online-nya tentu dengan mengisi formulir yang kita sebarkan ya. Nanti di brosur kita ada nomor kontak panitia PSB-nya ya, panitia PPDB-nya. Nanti bisa kita tayangkan juga nanti di itu bisa dihubungi di situ lewat pendaftaran secara online ya. Pendaftaran offline-nya bisa datang langsung ke pondok yang sekarang di Ngalau ya. Di Balai Panjang ya, itu bisa langsung datang ke situ isi persyaratan misalnya ya, untuk uang pendaftarannya 150.000 ya. Adapun lokasi nanti yang paket 3 tahun itu lokasinya di Balai Panjang Kota Payakumbuh. Lokasi sekolah ya. Adapun yang di SMP atau 6 tahun ini lokasinya di sini Ustaz. Pas kita di sekarang Torang Sari Bulan ini di depan kita nih ada tanah yang sedang kita clearing, kita bersihkan. Inilah lokasi SMP. Jadi lokasi SMP ini pas depan lokasi objek wisata Syar'i ya, Masya Allah. Bulan, ya, Masya Allah. Ya, wisata Syar'i Torang Sari Bulan Buluh Kasok, Kabupaten 50 Kota. Di dalam lokasi ini dilarang merokok, dilarang pacaran, dilarang menghidupkan musik, dilarang buka aurat. Alhamdulillah kita dapat lokasi yang bagus, kondusif lah dengan lingkungan. Masya Allah. Nanti orang tua mengantarkan anaknya sambil main sini. Sambil main. Jadi nanti pas begitu sekali-sekali melihat anaknya, ya tinggal bawa aja ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Berarti 6 itu yang 6 tahun, insya Allah akan ada kampusnya di sini. Kemudian yang 3 tahun tetap di kampusnya sekarang. Balai Panjang. Nah kemudian uang ininya Sat, ada pakai uang pembangunan atau apa biasa? Untuk keuangan ya, tadi sudah kita singgung sedikit uang pendaftaran 150.000. Kemudian kita ada uang masuk namanya. Uang masuk ini biar akadnya sekali saja namanya uang masuk. Ya, kita untuk program 6 tahun uang masuknya 7 juta. Murah ya, 7 juta, Masya Allah. Untuk 6 tahun itu, 7 juta untuk 6 Berarti tahun. kalau mau SMA, enggak nambah lagi? Enggak. Cukup 7 juta saja? 7 juta saja. Masya Allah. Ya. Kemudian, kalau untuk program 3 tahun itu 5 juta. Yang 3 tahun 5 juta ya? 5 juta ya kan. Jadi, kalau beli banyak lebih murah. Grosir, Grosir. Ya. Jadi, cuman mereka tetap aja ada uang buku nanti. Kalau uang buku untuk 6 tahun ini dikenakan 2 juta, ya, cuman di awal cukup dibayar 1 juta dulu. Nanti ketika dia sudah naik ke SMA-nya, tambah 1 juta lagi. Oh gitu. Ya, jadi untuk buku aja. Jauh ranknya Ustaz ya. Setelah 3 tahun nanti baru tambah 1 juta lagi ya untuk uang buku. Tapi kalau untuk program 3 tahun, uang buku di awal 1.500.000. 1.500.000. Ya. Kemudian lagi memang sekarang ya semenjak kita melihat kondisi pondok yang butuh direhab, butuh diperbaiki kerusakan-kerusakannya, maka otomatis kita butuh uang untuk ya uang kenaikan kelas lah namanya, untuk rehabilitasi pondok, maintenance-nya pondok gitu kan. Kita ada ini kurang, ini harus dibeli, ini macam ya. Maka dikenakan uang naik kelas 250.000. Naik kelasnya? Ya per tahun lah, uang per tahun lah 250.000 setahun. Untuk maintenance sekolah lah istilahnya Ustaz ya. Iya betul Ustaz. Ya. Kemudian juga untuk uang bulanan, SPP bulanan itu ya termasuk makan santri di situ, gaji guru di situ, asrama, ya air lah, listrik, fasilitas segala macam. Ya udah lengkap di dalamnya 1.200.000. 1.200.000 itu sudah termasuk uang sekolah. Ya, termasuk uang sekolah itu semua. Termasuk semua. Uang sekolah, asrama ya, makan udah di situ. Masya Allah. Ya sekarang orang makan misalnya Ustaz ya. Sekali makan 10.000 misalnya kan. Ampera kan. Udah 900.000 Ustaz sebulan. 10.000 itu makan aja baru Ustaz. Makan aja 900.000 sebulan. Sisalah tadi 300.000. Itu yang kita kondisikan untuk ya, pembelajaran KBM, ya alat tulisnya lah, gaji gurunya, asramanya segala macam.
ya mungkin masih terbilang murah lah insya Insya Allah. Allah. Insya Allah itu terjangkau, Ustaz. Insya Allah terjangkau. Karena kan udah banyak kita dengar juga ya, Ya, eh, ya. ketika sekolah-sekolah yang lain juga mungkin lebih tinggi lagi mungkin biayanya, Ustaz kan. Ya, ya. Nah, cuman ditambah lagi satu untuk yang program 3 tahun, ya mereka mesti punya laptop sendiri. Karena kita Itu nggak berarti punya SMA ya. itu Berarti SMA ya. Karena kita nggak punya lab khusus, ya. Dan supaya pembelajaran IT-nya ini mereka lebih konsentrasi dengan laptop sendiri gitu kan, tidak pindah-pindah laptop, tidak pindah komputer, jadi dengan Ya. laptop sendiri. Maka untuk itu mereka mesti punya laptop sendiri ya, dengan spek yang sudah kita tuliskan di brosur. Mhm. Data speknya mesti prosesor sendiri di atas Core i5 ya, Ya agak kencang lah, Ustaz. agak kuat lah, lumayan lah ya untuk pemrograman. Begitu juga untuk spek yang lainnya nanti bisa dicek langsung di brosur Di kita. brosur sekolah ya. Ya. Begitu juga untuk program 6 tahun, pemilikan laptopnya nanti setelah mereka 3 tahun di pondok baru punya laptop. Ya, artinya udah ada persiapan dulu sebelumnya, Ustaz ya. Ya kita beritahu dari sekarang, ya laptopnya jangan beli sekarang dari SMP enggak, nanti Iya. enggak enggak sesuai lagi dengan Iya, iya. kebutuhan di masanya gitu kan. 3 tahun berikutnya Ya, kan. maka kita sesuaikan nanti kebutuhan laptopnya itu ya tergantung dengan perkembangan IT-nya. Ya, apa kebutuhannya nanti kita beritahukan setelah 3 tahun untuk pemilikan laptopnya. Kemudian satu lagi, Ustaz, tadi kita juga bincang, Ustaz, mengenai lokal untuk kelas yang 6 tahun ini, Ustaz ya. Iya, iya. Jadi Ustaz mengatakan sudah ada pembebasan tanah ya, Ustaz ya. Iya. Kemudian insya Allah akan diikuti dengan pembangunan. Nah sekarang gimana, Ustaz? Program pembangunannya, Ustaz? Masya Di samping Ya. tadi mendaftar, kemudian nanti sekolah yang kelas 6 juga insya Allah akan ditempatkan di sini. Ya. Nah, kemudian untuk pembangunannya bagaimana yang untuk kelas 6? Ya, alhamdulillah selama ini kan kita di Balai Panjang itu ngontrak ya, Ustaz, ya. Akadnya kontrak 11 tahun. 11 tahun sudah berjalan, Sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun berjalan. Ya. Habis nanti 2030 ya. Kita berpikir bagaimana untuk kelanjutan ke depan sementara pemerintahan masyarakat cukup baik dan ini ya akhirnya alhamdulillah ada yang mewakafkan tanah kepada kita. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi dia yang punya ini, beliau punya tanah 3,9 hektar. Ya. 1,5 hektarnya diwakafkan ke kita. Iya. 2,4-nya harus kita beli. Kita beli seharga 1 miliar. Ya. Kemudian kita lihat ke dalam ternyata butuh clearing Iya. karena lokasinya agak miring ya. Iya, iya. Kita clearing, Kontur ya. kita cut and fill, kita butuh ya untuk tahap awal 100 juta. Jadi kita anggarkan 1,1 1 ya. ya untuk pembebasan lahannya 1,1. Nah, alhamdulillah saat ini sudah kita bersihkan, boleh dikatakan sepertiganya lah kita daftarkan selama pengerjaan kemarin 20 harian lebih, ya sekitar 22 hari lah. 22 hari ya. Ya. Dan biaya untuk itu sudah habis, kita stop dulu. Kita fokus ke pembangunan. Iya, iya. Ya, karena biaya land clearingnya sudah habis, kita fokus ke pembangunan dulu sekarang. Pembangunannya sedang kita ya bangun sekarang tuh pondasi untuk asrama gitu. Ya, jadi target kita dari sekarang sampai Juli 2025 ya. kita selesaikan asrama satu, kemudian ruangan belajar sekaligus itu aula dan ruang serbaguna nih untuk sholat atau musola sementara. Iya, iya. Itu dalam satu bangunan. Kemudian juga kita butuh dapur MCK, ya kita butuh rumah guru, ya lapangan. Nah itu untuk tahap awal ini. Cut dulu, Dak. Ya. Cut. Berapa menit? Nah, baik Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa saat ini kan sudah ada pembebasan lahan yang untuk pembangunan Mahat Darul Ilmi yang lahannya yang baru saja dibebaskan. Nah itu tahapan sekarang bagaimana Ustadz untuk pembangunannya Ustadz? Insyaallah. Ya alhamdulillah. Kalau sekarang kan lokasi yang ada kita di Balai Panjang itu kan statusnya kontrak ya dengan akad 6 tahun. Ya.
dan sudah berjalan 5 tahun. Ya, akad 10 tahun sudah berjalan 5 tahun. Nah, maka mau tak mau kita harus bebaskan lahan di lokasi sini. Alhamdulillah sudah selesai kita clearing untuk tahap awal, ya. Maka kita akan membangun lagi, insya Allah. Sekarang sedang proses pembangunan fondasi untuk asrama santri. Kita butuh pembangunan itu untuk tahap awal ini, target kita selesai Juli 2025. Juli 2025, Ya. berarti ada sekitar 8 bulan lagi lah ya. Biasa, ya. Nah, kita butuh asrama santri satu, ya, untuk menampung, ya, mudah-mudahan bisa menampung 50 santri. Berarti untuk SMP ya, Iya. berarti 2 lokal ya. 2 lokal insya Allah. Ya, asrama. Kemudian juga kita butuh satu ruangan serbaguna untuk aulanya, untuk lokal belajar, untuk musola sementara. Ya. Kemudian kita butuh dapur, kemudian MCK-nya, WC-nya, ya, kamar mandi, ya, untuk MCK lah semuanya. Kemudian juga kita butuh rumah guru. Rumah guru kita butuh 2 unit tahap ini, biar ada guru berkeluarga langsung tinggal Yang di tinggal di lokasi, situ, lokasi, ya. Supaya anak-anak kita ini tidak ditinggal begitu saja, harus iya, ada rumah Masya Allah. untuk guru yang bawa keluarganya langsung ke sini. Ya. Kemudian kita juga butuh lapangan, ya, supaya anak-anak tidak Iya. jenuh, ya. Olahraga, ya kan. ya. Walaupun memang nanti bisa di sini juga Oh ya, iya, main Masya bola, Allah. ada lapangan memanah. Udah tinggal jalan aja ke depan ya. Lapangan memanah ya. Namun untuk di dalam tetap harus ada ruang Iya, terbuka, Masya ruang untuk aktivitas ringan mereka lah untuk berolahraga, Iya. sekedar lari pagi dan segala macam. Nah, kita butuh sekarang Ustaz, untuk biaya sekitar 400 juta. Sederhana saja. Sekitar 400 juta itu kita butuhkan untuk pembangunan yang tadi Ustaz ya. Ya. Itu sudah selesai insya Allah 400 juta untuk, ya, bangunan semi permanen. Ya, kita memang tidak ingin yang bermewah juga, Iya. ya, karena di situ ada nilai unsur pendidikannya juga. Iya. Ya, Atau Ustaz udah punya marketnya nggak, seperti apa model? ya, sudah gambaran kasarnya sudah ada, ya. Ustaz. Di brosur Model. itu sudah kita lihatkan sedikit, ya, dengan bangunan sederhana saja dulu. Ya, kemudian di belakang yang lokasi inti yang luas itu kita akan membangun sebuah masjid. Inilah masjid permanen insya Allah, seluas 25 kali 25 meter. 25 kali 25, wah, Insya Allah. Nah, insya Allah luas dan itu permanen insya Allah. Nah, ini khusus nanti pembangunannya. Ya, kalau ada muhsinin yang ingin membangun pribadi, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, tapi kalau nggak ada, kita lemparkan patungan lah, ya, dengan seluruh kaum muslimin yang ada untuk berdonasi. Iya, Masya Allah. Ya, ya, dengan konsep yang tadi permanen. Cuma biaya yang kita butuhkan, ya, perkiraan saja ini 1,5 M. 1,5 M yang untuk masjid Ustaz ya. Ya, untuk masjid, khusus masjid. Itu masjid ya. Ya, khusus masjid 1,5 M. Ya, 1,5 miliar. Iya. Bukan 5 M bar ya, Ustaz ya. 1,5 Insya Allah miliar. kalau istilahnya bagi Allah nggak ada yang sulit Ya, Ustaz. tentu Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, ya, semoga Allah mudah. Amin, amin, insya Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Nah, kita menghimbau, ya, mengajak, ya, kaum muslimin ya ikut berkontribusi lah untuk pengembangan dakwah kita, untuk pendidikan generasi muda kita. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Ya, artinya kita juga mengundang Ustaz. Kalau misalnya ada yang penasaran Ustaz kan, kita ajak langsung sambil jalan-jalan ke lokasi Ya, tempat betul. rencana pembangunan Maha Dalil ini Ustaz. Insya Allah, ahlan wa sahlan. Kita terbuka insya Allah, siapapun kaum muslimin yang ingin bersekolah anaknya di sini, ya, ataupun ingin ikut berpartisipasi untuk mengembangkan bersama, ahlan wa sahlan. Ya, selama itu niat-niat kita, ya, baik dibangun di atas akidah dan manhaj yang benar, ahlan wa sahlan. Ya, kita sangat welcome kepada kaum muslimin. Insyaallah. Semoga dimudahkan Allah Ustaz. Amin. Allahumma amin. Nah, Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin closing statement nih Ustaz. Nah, untuk pertama untuk orang tua ya, orang tua yang mungkin himbauannya untuk bisa memilih sekolah dari ini. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kepada muhsinin yang ingin kita bersama-sama nih membangun konsep yang Ustaz sampaikan tadi dari ini. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita insya Allah sudah bekerja keras dengan kawan-kawan kita di yayasan. Ya, menghadirkan sebuah sekolah pondok pesantren Darul Ilmi Tumbuh ini semoga menjadi sebuah pilihan solusi untuk orang tua, ya,
yang menginginkan anak-anak mereka menjadi generasi yang cerdas beragama, namun juga memiliki keterampilan di dunia. Ya ini sebuah pilihan ya Ustaz ya. Kita tidak mengatakan oh kita paling baik, kita terbaik, tidak. Tapi kita memberikan opsi lah untuk pendidikan kaum muslimin. Ya, silahkan dilihat, ditanya juga kepada wali santri yang sudah selesai anaknya di sini atau sedang bersekolah di sini. Ya, tentu ya konsumen lebih tahu lah, insya Allah bagaimana hasil anak-anak mereka selama dididik di pondok pesantren Darul Ilmi ini. Ya, kita tidak bisa membanggakan kita yang klaim itu kan mengklaim, enggak bisa. Silahkan ditanya saja ya kepada wali santri yang ada sekarang. Ya, kemudian juga ya kita menghimbau dan mengajak kaum muslimin sekalian semuanya ya dimanapun kita, ayo kita mengambil peranan ya. Kaum muslimin, muslimat punya kelebihan harta, ayo kita sama-sama di sini. Memiliki kelebihan dari sisi peranan di masyarakat, ayo kita bersama. Apalagi yang memiliki kelebihan ilmu, kita butuh tuh ide-ide, kita butuh pengembangan guru, ya. Apalagi tim media ini, masya Allah antum datang, ya kita butuh untuk anak-anak kita, ya, tim media kita juga, ya mudah-mudahan bisa saling kerjasama. Ya, masya Allah, kita sangat berterima kasih nih Najia TV bisa mengunjungi kita. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fik. Jazakallahu khair atas waktu yang sudah Ustaz berikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa Najia TV, demikian bincang-bincang kita bersama Ustaz Hafzan Hadi, pimpinan Mahad Darul Ilmi Payakumbuh, Kota Payakumbuh. Dan kita insya Allah akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.